Halo semuanya, selamat datang di sesi pembelajaran tentang konsep investasi. Hari ini kita akan membahas dasar-dasar investasi. Mengapa orang berinvestasi, jenis-jenis investasi, serta hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Memahami investasi itu penting loh, bukan hanya bagi para profesional, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kekayaan dan mengamankan masa depan keuangannya. Nah, sekarang apa sih investasi itu? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan investasi? Menurut ZV Body tahun 2021 dan Edward Das Sandilin tahun 2017, investasi adalah komitmen sejumlah uang atau sumber daya saat ini dengan harapan memperoleh manfaat atau keuntungan di masa depan. Tujuan utama investasi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan finansial di masa yang akan datang. Selanjutnya, investasi itu selalu memiliki 3 elemen utama. Yang pertama, modal, yaitu uang atau sumber daya yang kita tanamkan dalam suatu investasi. Yang kedua, ada aset yang bisa berupa aset keuangan seperti saham dan obligasi atau aset real seperti properti. Yang ketiga, waktu. Karena manfaat dari investasi biasanya membutuhkan waktu untuk dapat dirasakan. Secara sederhananya, investasi adalah menggunakan uang hari ini untuk mendapatkan lebih banyak uang di masa depan. Hal ini berbeda dengan konsumsi ya, yaitu penggunaan uang untuk kebutuhan saat ini tanpa mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis investasi. Investasi dapat dibagi menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung terjadi ketika kita membeli suatu aset secara langsung. Contohnya adalah membeli saham perusahaan, obligasi pemerintah, atau properti. Dalam investasi langsung, kita memiliki kendali penuh atas investasi tersebut. Namun, kita juga menanggung seluruh tanggung jawab dan risikonya. Sedangkan investasi tidak langsung adalah ketika kita berinvestasi melalui dana atau portofolio yang dikelola seperti reksadana atau unit trust. Dalam hal ini, manajer investasi profesional yang akan mengambil keputusan investasi atas nama kita. Pilihan ini cocok bagi orang yang tidak memiliki cukup waktu atau keahlian untuk mengelola investasi sendiri. Investasi juga dapat dikategorikan berdasarkan jangka waktu loh. Investasi jangka pendek biasanya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu relatif cepat dan meningkatkan tingkat likuiditas yang tinggi. Artinya mudah dicairkan menjadi uang tunai. Sementara itu, investasi jangka panjang berfokus pada pertumbuhan nilai dalam jangka waktu yang lebih lama dan memanfaatkan efek compounding atau bunga berbunga. Keduanya memiliki kelebihan dan risiko masing-masing, sehingga investor perlu menyesuaikannya dengan tujuan dan kondisi keuangannya. Selanjutnya, kita akan membahas pertimbangan utama dalam investasi. Sebelum berinvestasi, ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan loh. Yang pertama adalah return, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi. Setiap investor tentu menginginkan return yang tinggi. Namun, biasanya hal tersebut sejalan dengan tingkat risiko yang lebih tinggi juga. Yang kedua adalah risiko, yaitu kemungkinan bahwa investasi tidak memberikan hasil sesuai harapan. Setiap investasi memiliki tingkat risiko tertentu, sehingga memahami risiko sangatlah penting loh. Yang ketiga adalah likuiditas, yaitu seberapa mudah suatu investasi dapat dicairkan menjadi uang tunai tanpa mengalami penurunan nilai yang signifikan. Misalnya, saham umumnya lebih liquid dibanding properti. Keempat adalah jangka waktu investasi atau time horizon, yaitu berapa lama kita berencana mempertahankan investasi tersebut. Investor jangka panjang biasanya lebih mampu menghadapi fluktuasi pasar dalam jangka pendek, sedangkan investor jangka pendek cenderung membutuhkan instrumen yang lebih stabil. Sebagai contoh,
Berinvestasi dalam reksadana memungkinkan adanya pengelolaan profesional dan diversifikasi, sehingga risiko dapat lebih tersebar. Sementara itu, membeli saham secara individu memberikan kendali lebih besar, tetapi membutuhkan pengetahuan dan pemantauan yang lebih intensif. Menyeimbangkan berbagai pertimbangan, ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam berinvestasi loh. Dari materi yang sudah kita sampaikan, sebagai kesimpulan, memahami konsep investasi merupakan langkah awal untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas. Investasi adalah tentang menanamkan sumber daya saat ini untuk memperoleh manfaat di masa depan. Dengan mengetahui jenis-jenis investasi, serta mempertimbangkan faktor seperti return, risiko, likuiditas, dan jangka waktu, kita dapat membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Terima kasih telah mengikuti sesi ini. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang jelas tentang dasar-dasar investasi dan membantu Anda mengambil langkah pertama dalam membangun masa depan.